Iya. Artinya ketika zakat itu dikelola secara kelembagaan, maka manfaatnya akan berkesinambungan dan berkelanjutan. Iya. Apalagi tadi mengikuti sesuai dengan regulasi yang ada, maka akan lebih tertib lagi, lebih rapi lagi, dan dijamin ini akan sesuai dengan regulasi yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BMH TV, alhamdulillah kita dapat kembali bertemu di saluran yang cerdas menggerakkan, silaturahim melalui udara, channel media sosial yang insya Allah memberikan kita tambahan informasi, wawasan, dan bahkan pengetahuan. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, dan ini memang satu hal yang harus menjadi bagian dari konten silaturahim, baik di alam offline maupun di alam online, nyata atau maya. Dan tentu saja dari sekian banyak penduduk Indonesia yang dikabarkan sudah mencapai 270 juta lebih, dan sebagian diantaranya sibuk dengan kegiatan masing-masing, tentu ada yang terlupa tentang satu kewajiban mereka, yaitu tentang zakat. Termasuk di dalamnya adalah anjuran untuk menyuburkan infak dan sedekah. Biasanya sebagian orang bertanya, kemana saya harus salurkan ini? Lembaga mana yang bisa dipercaya? Bukan sekedar bisa dipercaya, tapi diakui oleh negara sehingga aman regulasi. Karena dulu juga sempat rame-rame ya, ada sebuah asumsi yang menjadi berita publik bahwa ada dana-dana tertentu yang kemudian disalahgunakan dan itu dihimpun dari masyarakat. Nah, apakah Lasnas BMH ini adalah lembaga yang aman, legal, dan tentu saja bisa dipercaya? Bersama saya sudah ada Sekretaris Pengurus BMH Pusat, yaitu Kang Dede Heri Bahtiar. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Dede. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Imam. Bagaimana kabar ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Subhanallah. Ya. Sepertinya BMH walaupun sudah dikenal sebagian orang, tampaknya harus semakin memperkenalkan diri, terutama kaitan dengan keberadaan lembaga BMH ini secara legalitas, kemudian peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga masyarakat semakin tahu bahwa kalau zakat, infak, dan sedekah ke BMH itu bukan sekedar menunaikan kewajiban, bukan sekedar menjalankan syariat Islam, tapi juga memang betul-betul maslahat dari banyak sisi, terutama regulasi. Seperti apakah BMH secara kelembagaan dari sisi legalitas, regulasi, dan perundang-undangan yang ada tentang zakat di Indonesia ini? Silakan Kang Dede. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bang Imam sebelumnya atas waktunya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pemirsa BMH TV yang insyaallah semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah SWT. Kembali kita adakan bincang mulia terkait dengan BMH ya. Pada kesempatan kali ini aman regulasi. Nah, apa yang tadi disampaikan oleh Bung Imam, tentunya bahwa BMH ini di samping sebagai lembaga pengelola zakat ya, atau lembaga zakat skala nasional ya, sebagaimana dengan lembaga-lembaga zakat pada umumnya yang lainnya. Nah, tentunya juga perlu memberikan ketenangan atau memberikan kepercayaan atau jaminan lah bahasa ininya, sederhananya, bahwa BMH ini aman secara regulasi. Nah, regulasi yang ada di negara kita adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Ya, tentang pengelolaan zakat. Dan beserta turunannya tentunya ada di situ PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014. Ada juga Cuklak-Cukdis atau turunan lainnya seperti Keputusan Menteri Agama dan lain sebagainya ya, sampai kepada Perbasnas juga. Berlapis-lapis ya. Nah, ya artinya yang ininya terkait dengan undang-undang ada turunan-turunannya. Ya. Nah, bicara aman, tentunya BMH ini sebagai lembaga amil zakat
nasional ya, lembaga zakat yang skala nasional, tentunya itu harus sesuai dengan regulasi yang ada. Nah, regulasi yang ada ya tentunya pertama kali yang harus dina adalah mendapatkan izin operasional terlebih dahulu, Pak Bang Imam ya, terkait dengan lembaga zakat. Nah, kalau bicara undang-undang, mohon maaf ini karena khawatir saya salah sebutkan, memang ada beragam atau beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, Bang Imam dalam pengurusan legalitas itu. Dan alhamdulillah BMH itu sudah penuhi semua, sehingga BMH sudah sesuai dengan regulasi yang ada. Bahkan ini sudah izin perpanjangan yang kedua kalinya, karena per setiap 5 tahun itu kita perbarui, gitu kan. Nah, ya syarat-syarat yang ada ya diantaranya adalah bagaimana terdaftar ataupun berbadan hukum ya, yayasan atau di sini terdaftar sebagai ormas Islam. Terus juga sudah mendapat rekomendasi dari Basnas, memiliki Dewan Pengawas Syariat yang itu juga tentunya rekomendasi oleh MUI. Ya, alhamdulillah BMH juga ada memiliki DPS-nya. Juga ada persyaratan-persyaratan lain yang tentunya itu dicantumkan dalam undang-undang ya, dalam regulasi, baik itu di undang-undang maupun di PP serta KMA nomor 33 tahun 2015 juga sesuai dengan Perbasnas. Nah, seperti itu Bung Imam. Ya, berarti semua regulasi dari undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan menteri ya, Menteri Agama, sudah semua dijalani. Ya. Itu berarti BMH secara legal di mata pemerintah justru harus menjalankan izin operasional tadi ya. Betul. Ya, artinya tidak boleh pasif begitu. Ya, karena syarat-syarat yang ketika mengurus itu harus dipenuhi. Ya, tentunya itu kan hal sesuatu yang sudah dilaksanakan atau dilakukan. Gitu. Berarti BMH untuk bisa mendapatkan izin tadi sudah melakukan kiprah-kiprah nyata gitu ya. Betul. Artinya bukan sesuatu yang baru dimulai gitu kan. Betul. Karena di sini ada syarat minimal ya, syarat minimal bagi LAS skala nasional itu minimal telah menghimpun dana sebesar 50 miliar per tahun. 50 miliar per tahun. Iya, kalau baru mulai kan menghimpun itu kan butuh proses. Nah, ini BMH sudah dilalui kan. Masya Allah. Jadi menjadi lembaga milik zakat itu sudah tahapan tertinggi ya untuk sebuah pengelolaan zakat berskala nasional. Betul, karena ada skala kabupaten kota, skala provinsi dan skala nasional. Tentu grade atau persyaratan-persyaratan itu berbeda. Ini menarik sekali. Ya. Jadi secara regulasi, kiprah, catatan pemerintah, administratif semua sudah terpenuhi gitu. Betul. Nah, apa yang menjadikan BMH mampu memenuhi syarat-syarat tadi? Mungkin kaitan juga dengan kepercayaan umat selama ini, dan tentu saja kita ingin memperkenalkan kepada umat bahwa BMH ini memang lembaga yang sudah memenuhi syarat. Kalau zakat pasti tidak saja benar, maslahat, tapi juga membawa efek baik bagi bangsa kita. Ya. Seperti apa itu Kang Dede? Ya, secara garis besar kalau kita lihat di undang-undang ataupun regulasi yang ada itu kan intinya bahwa sebuah lembaga amil zakat itu aman atau sesuai dengan regulasi atau aman regulasi itu ada 3 hal, bahwa proses ataupun aktivitas pengumpulannya ya atau penghimpunannya, terus penyaluran atau biasa disebut pendistribusian dan pendayagunaannya, serta adanya pelaporan itu sesuai dengan regulasi yang ada. Nah, kalau itu mungkin boleh saya jelaskan satu persatu. Ya, boleh. Terkait dengan penghimpunan itu, bagaimana zakat yang dihimpun itu di regulasi itu bahwa dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Karena apa? Ketika seorang menunaikan zakatnya melalui lembaga zakat resmi atau yang legal tadi, itu mendapatkan bukti setor zakat. Nah, itu nanti yang dilampirkan dan itu bisa menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Ya, artinya kan itu tidak semua lembaga zakat yang belum berizin tentunya kan itu tidak bisa itu seorang berzakat ke lembaga tersebut bisa mengurangi penghasilan kena pajak. Nah, yang kedua dari sisi pendistribusian, bahwa dari sisi pendistribusian di sini amanah undang-undang atau regulasi itu adalah adanya skala prioritas, ya, ada asas pemerataan dan juga keadilan serta kewilayahan. Artinya maksudnya bahwa pendayagunaan dan pendistribusian atau bahasa kita penyaluran lah ya dari dana yang dihimpun terus disalurkan itu berbasis kewilayahan. Maksudnya di mana
dana zakat tersebut dihimpun katakanlah di suatu daerah A, maka itu dimanfaatkan atau didistribusikan ya atau didayagunakan untuk kemaslahatan di daerah tersebut. Oke. Begitu. Misalkan BMH Itu kewilayahan ya. Ya, karena kami misalkan ada di alhamdulillah ada di 34 provinsi, maka masing-masing penghimpunan dana zakat tadi di provinsi katakanlah provinsi A, misalkan sebutlah misalkan di provinsi Jawa Barat, maka digunakan untuk kepentingan kemaslahatan masyarakat di wilayah Jawa Barat. Yang berikutnya, bagaimana pendistribusian itu secara amanah regulasi itu adalah dalam rangka peningkatan fakir miskin, gitu kan. Bagaimana peningkatan kualitas umat. Nah, alhamdulillah dengan program-program yang sudah ada yang dilakukan oleh BMH dengan jaringan BMH di 34 provinsi ini, ya, dengan sekian banyak mitra salur BMH di seluruh Indonesia ini insya Allah BMH bisa mendayagunakan untuk memberikan kemaslahatan bagi umat, khususnya bagi fakir miskin. Nah, dan yang ketiga, amanah dari regulasi juga bahwa adanya proses pelaporan. Tentunya sebelum dilaporkan, maka hasil kelolaan dana zakat itu harus diaudit terlebih dahulu, Bang Imam. Alhamdulillah BMH berturut-turut ya diaudit oleh lembaga ataupun kantor audit independen dengan wajar tanpa pengecualian. Alhamdulillah ya setelah itu diaudit oleh auditor independen tadi, kami laporkan kepada negara, yaitu melalui Basnas, nanti Basnas ke Kemenag melalui Presiden. Alhamdulillah itu semua BMH lakukan dan semua BMH lalui selama ini. Gitu. Jadi yang disebut aman regulasi bukan sekedar administratif legal ya, tetapi juga dalam tata cara pengelolaan termasuk pendayagunaan dana zakat tuh mengikuti aturan yang ada gitu. Betul. Luar biasa. Tapi kalau kemudian kayak BMH dengan jaringan yang tersedia di 34 provinsi, kalau orang pengen nyumbang, aku pengen nyumbang nih untuk masyarakat misalnya di Papua atau di Kalimantan, dengan aturan kewilayahan tadi seperti apa itu, Kang Dede? Ya artinya tentunya kalau orang memberikan amanah khusus, misalkan membantu ke wilayah X, wilayah tadi Papua atau Kalimantan, ya tentunya kami juga tidak bisa menolak begitu. Karena bisa saja ya bisa jadi yang selama ini kami alami atau kami dapati, muzaki itu sebenarnya dia misalkan asli orang Minang, Padang misalnya, merantau di Jakarta atau di Jawa Barat. Nah, ketika ada program atau ingin membangun daerahnya, oh saya membantu nih zakat saya untuk di daerah wilayah saya nih di Padang, Minang, begitu kan? Bisa tidak? Dengan jaringan BMH yang ada di 34 provinsi, artinya memberikan kemudahan kepada siapapun dimanapun begitu. Dan itu tidak istilahnya menciderai regulasi ya, berbasis kewilayahan tadi enggak ya? Betul, tidak. Baik. Jadi berbasis kewilayahan itu lebih kepada dana-dana umum yang kemudian dipercayakan masyarakat dengan tanpa menyebutkan ini kemana begitu ya? Luar biasa. Dan dalam konteks apa yang dialami oleh BMH sejauh ini, apakah kemudian regulasi ini juga memberi katakanlah kontribusi bagi perapian organisasi gitu ya, kemajuan kelembagaan, dan seperti apa sebenarnya termasuk dampak yang bisa dirasakan oleh mustahik dengan segenap regulasi tadi itu? Ya tentunya dengan sebuah aturan kan itu untuk mengatur supaya lebih tertib lagi. Ya alhamdulillah kalau bagi kami BMH dengan adanya regulasi yang ada ini semakin kami tertata dengan lebih baik, karena ibaratnya kalau ini ada rambu-rambunya. Ibarat kita berjalan di sebuah trek itu kan, oh ini lampu kuning, belok kanan, belok kiri, kan memudahkan karena ada rambu-rambunya, Bang Imam ya. Nah, dengan adanya regulasi ini ya tentunya ini memudahkan BMH dalam pengelolaan. Misalkan tadi terkait dengan kebermanfaatan bagi mustahik misalnya ya. Salah satunya adalah bagaimana pendistribusian ini tidak double gitu kan. Nah, makanya kan ketika mustahik
mengajukan apa namanya bantuan atau katakanlah penyaluran dana zakat dan sebagainya, itu harus ada syarat administrasi yang dipenuhi. Ya misalkan kartu tanda penduduk ya, atau fotokopi kartu keluarga dan sebagainya. Sehingga ketika itu sudah terinput terdatabase, terus juga misalkan dia nanti akan mengajukan lagi, tentunya itu ada proses monitoring dan evaluasi gitu kan. Nah, jadi ini juga salah satu syarat-syarat administrasi gitu kan, termasuk juga bahwa syarat diantaranya untuk pengurusan legalitas lembaga zakat ini, bahwa lembaga zakat ini memiliki program mendayagunakan zakat untuk kesejahteraan umat. Kalau untuk di tingkat nasional itu minimal ada di 3 provinsi. Oh, itu syarat minimal. Syaratnya minimal untuk lembaga zakat skala nasional gitu kan. Selain pendapatan 50 miliar tadi. Betul gitu kan. Nah, sehingga dengan adanya regulasi ini kan tentunya tadi proses administrasi di tiap-tiap daerah tadi kita harus lebih tertib lagi. Karena ini yang dilaporkan gitu. Di sini bahkan persyaratannya tidak hanya sebatas oh iya punya begitu kan. Di sini ada syarat-syarat yang diberikan di sini. Nah, saya carikan dulu. Nah, di sini ada resume pengelolaan zakat ya, dari mulai pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan itu selama 5 tahun. Wow. Nah, jadi sebelum proses ini, maka kita proses pendistribusiannya tadi, penyalurannya itu kita laporkan. Jadi bagaimana dampak dari pengelolaan zakat itu sebelum, saat, setelah begitu kan, serta dokumentasi dari program itu kita sampaikan. Artinya ya semua didukung dengan data dan fakta atau dengan berkas-berkas atau dokumen yang mendukung begitu. Seperti itu, Bang Imam. Ya, jadi sangat menarik ya ketika BMH mengikuti regulasi yang ada, sehingga apa yang diamanahkan oleh masyarakat, oleh donatur, oleh umat itu bukan sekedar semata-mata disalurkan, tapi memang melalui satu proses mekanisme yang memang ditentukan oleh regulasi yang diatur oleh negara itu sendiri. Ini sangat luar biasa tentunya. Nah, bagaimana dengan turunan yang seperti laporan keuangan, ada PSAK 109 gitu. Nah, itu apakah termasuk regulasi-regulasi yang organisasi pengelola zakat juga wajib menggunakan itu? Seperti apa itu, Kang Dede? Ya, tentu itu, karena di situ dipersyaratkan kan ketika proses pelaporan kepada negara gitu kan, yang itu dilakukan proses audit oleh lembaga audit keuangan independen tadi, maka ada ketentuannya ya, lembaga zakat mengikuti standar akuntansi bagi pengelolaan zakat, yaitu tadi disebutkan Bang Imam PSAK 109. Nah, maka dengan persyaratan itu ya tentunya semua proses administrasi pencatatan laporan keuangan itu harus mengacu ke situ. Ketika tidak sesuai dengan PSAK 109, maka tidak lulus audit. Kalau tidak lulus audit, maka kami tidak bisa melaporkan kepada negara. Yang itu dilaporkan secara berkala setiap tahun. Sebenarnya kalau ini per 2 kali ya, per 6 bulan. Hanya saja yang 6 bulan itu masih unaudited ya, artinya belum diaudit. Baru di akhir tahun, di tahun berikutnya setelah 1 tahun itu setelah diaudit, baru kita yang sudah diaudit dilaporkan. Seperti itu regulasinya. Artinya benar-benar insya Allah dijamin aman, Bang Imam, bahwa pengelolaan zakat kami sudah melalui proses audit oleh lembaga audit independen yang itu disampaikan kepada negara. Jadi kalau ditanya berapa penghimpunannya, berapa pendayagunaan atau pendistribusian penyalurannya kemana saja dan sebagainya, ada semua karena kami sampaikan kepada negara. Tidak ada yang katakanlah ditutup-tutupi atau untuk program apa saja, jelas di situ karena kami sampaikan tadi sesuai dengan regulasi. Karena memang perundang-undangan, peraturan pemerintah, keputusan menteri juga sudah sangat rigid ya. Betul. Sehingga masyarakat yang donasi, zakat, infak dan sedekah ke BMH itu terpantau juga oleh negara. Dengan demikian maka apa yang disalurkan kepada BMH itu murni untuk kemaslahatan. Dan itu juga bisa dipantau oleh pemerintah negara melalui peraturan perundang-undangan yang mereka tetapkan itu sendiri. Dan ini berarti
amil-amil yang ada di BMH bukan sekedar amil yang sifatnya jago fundraising, tapi juga harus ada yang ngerti akuntansi syariah ini berarti. Betul. Dan tadi, ini PSAK ya, 109. betul, PSAK 109. Artinya regulasi itu pada saat yang sama secara kelembagaan juga memacu peningkatan kualitas SDM. Seperti apa ini, Pak Dede melihat? Ya, betul. Jadi dari sisi sumber daya manusia pun ya tentunya harus menyesuaikan dengan regulasi yang ada. Betul, Kalau betul. tadi misalkan bicara apa namanya pelaporan ya tentunya ada amil yang bertugas ya mencatat, membukukan dan sebagainya untuk melaporkan itu sesuai dengan regulasi yang ada, yaitu sesuai dengan kaidah tadi akuntansi PSAK 109. Bagi amil yang penghimpunan ya tentunya juga di samping jago fundraising menyampaikan apa namanya program-programnya juga harus paham tentang apa namanya syariah zakat, Bang Imam. Artinya kan di sini di amanah regulasi juga bahwa dipastikan bahwa orang yang menyalurkan zakat itu harus sudah sesuai dengan ketentuan. Artinya misalkan bisa saja seseorang, saya punya harta, misalkan Bang Imam punya harta 40 juta. Saya ini sebelum bayar pajak saya mau zakat terlebih dahulu gitu kan. Berapa kira-kira zakat saya dari 40 juta? Maka harus tahu hitung-hitungannya. Oh, 2,5%-nya dari penghasilan atau pendapatan Anda, ya berarti kalau 40 juta 2,5% ya sekitar 1 juta ya. Nah, sehingga kita sampaikan, oh zakat Bapak 1 juta gitu kan. Terus nanti bagaimana? Nah, nanti setelah ditulis kwitansi bukti setor zakat dari kami BMH disampaikan. Nah, ketika nanti bayar pajak seorang tersebut ya menyampaikan bahwa ini penghasilan kena pajak saya dikurangi terlebih dahulu dengan zakat saya tadi yang 1 juta rupiah yang sudah dibayarkan kepada lembaga zakat resmi BMH. Karena memang di apa namanya pajak juga itu sudah otomatis terdaftar ketika memasukkan bukti setor ini, oh sudah terdaftar resmi gitu BMH, maka otomatis nanti penghasilan kena pajak seseorang tadi langsung dikurangi dengan apa namanya pajak tadi. Gitu. Artinya ya secara kualitas, secara apa namanya kemampuan SDM ataupun amil di BMH ini tentunya harus menguasai semua bidang yang ada yang diamanahkan di apa namanya regulasi ini, baik dari sisi penghimpunan, pendayagunaan maupun juga tadi tata kelolanya atau keuangan administrasi. Begitu. Ini menarik sekali karena bukan sekedar bagaimana memenuhi syarat ya untuk dapat izin operasional, tetapi juga bagaimana memenuhi ketentuan regulasi agar bisa diterima laporannya gitu ya. Betul. Nah, menghadapi seperti itu apakah kemudian itu tidak mengurangi konsentrasi BMH, performan BMH sebagai organisasi di dalam melayani umat? Karena kaitan dengan regulasi sendiri sudah sedemikian rigid itu. Seperti apa Kang Dede memberikan gambaran ya kepada pemirsa BMH TV ini? Iya. Ya, di BMH atau ya lembaga zakat pada umumnya kan itu secara tata kelola ada namanya bagian-bagian atau bidang-bidang gitu kan. Ya, ada yang bagian apa namanya pendistribusian atau penyaluran tadi pendayagunaan. Ya memang secara penamaan masing-masing lembaga berbeda. Ada juga yang bagian pengumpulan, ada yang juga bagian apa tadi keuangan, administrasi, dan juga ada yang konsen dalam hal SDM. Nah, nanti ya masing-masing bagian tadi fokus sesuai dengan tupoksi ya, tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Nah, tadi berkaitan dengan proses apa namanya penyesuaian supaya SDM atau amil-amil ini sesuai dengan kebutuhan, maka di bagian SDM ini ya mengelolanya, mengatur bagaimana di-upgrade, diinikan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan dan selalu up to date begitu kan. Nah, bagian tadi yang untuk apa administrasi dan sebagainya itu ada juga bagian tersendiri seperti itu. Jadi insya Allah semua berjalan ibarat tadi kendaraan ada tugas pokok masing-masing. Artinya kalau sebagai roda ya dia melaksanakan fungsinya. Ya, kalau apa kendaraan itu gaspol ya dia laju gitu kan. Rem suruh berhenti dulu, tahan dulu. Ketika kata drivernya rem, oper gigi, kopling injak begitu kan. Berarti gas tarik dulu gitu. Nah, seperti itu ibarat kalau kita berkendara gitu, Bang Imam. Jadi ternyata lembaga amil zakat
ya sekelas BMH ini kompleks juga ya. Betul. Mungkin sebagian masyarakat masih melihat terima, Ya. catat, salurkan gitu kan. Betul. Nah, ini penting sekali untuk diketahui. Nah, mungkin yang sisi yang sangat penting masyarakat ketahui adalah apakah kemudian dengan adanya undang-undang zakat yang kemudian mereka yang patuh membayar zakat itu dapat kompensasi ya, pengurangan pajak. Penghasilan kena Ya, pajak. penghasilan kena pajak. Ini pada akhirnya zakat dapat didorong menjadi satu regulasi yang bagaimana masyarakat bisa lebih tertarik. Karena kalau kita bicara potensi zakat itu 217 triliun. Riset tahun sekian itu ya. Iya, betul. Dan sampai hari ini ternyata masih 10% ya, sekitar 10 triliunan yang berhasil direalisasikan. Nah, padahal lembaga zakat nasional termasuk juga Basnas itu sudah menjalankan regulasi yang ada. Nah, ini pandangan Kang Dede ini, opini gitu ya Kang Dede. Apa yang kira-kira masih menjadikan masyarakat belum seutuhnya atau sepenuhnya mengenal lembaga amil zakat nasional atau resmi sehingga potensi itu betul-betul dapat didekati dalam angka realitas. Seperti apa? Ya. Kang Dede? Baik. Ketika seseorang berzakat, katakanlah langsung begitu, misalkan saya zakat 1 juta, saya bantu si A satu orang, ya selama saya mampu mungkin saya bisa bantu. Terus juga manfaat yang di ini hanya 1 orang. Ya. Tapi ketika saya berzakat melalui BMH misalkan ke lembaga zakat, lalu Bang Imam juga berzakat 1 juta ke BMH, terus juga kawan-kawan yang lain dan sebagainya, misalnya katakanlah ada 10 orang, maka ada 10 juta. Bisa jadi manfaatnya tidak hanya 10 orang. Tadi berat saya bantu 1, Bang Imam 1, ada 10 orang 10. Bisa jadi 100 manfaatnya. Ya. Artinya ketika zakat itu dikelola secara kelembagaan, tadi dengan ibarat seperti sebuah kendaraan yang berjalan, ada fungsi dan tugasnya masing-masing dan saling menguatkan, memberikan dampak. Itu kalau disalurkan melalui lembaga zakat, maka manfaatnya akan berkesinambungan dan berkelanjutan. Ya. Juga ketika kita misalnya saya membantu kepada si A, otomatis ada rasa saya mungkin ya bisa jadi kepada seseorang itu misalnya, wah ini saya nih bantu gitu kan. Yang dibantu juga, waduh saya enggak enak nih karena. Tapi kalau melalui lembaga zakat gitu kan, saya juga tidak merasa sebagai orang yang berjasa kepada yang dibantu, pada mustahik. Mustahik pun tidak merasa minder bahwa dia sebagai penerima manfaat langsung dari si muzaki atau misalnya saya. Ketika melalui lembaga zakat, maka yang ada adalah bahwa saya sebagai muzaki sudah menunaikan kewajiban saya. Dan juga diharapkan kebermanfaatnya bisa lebih luas, lebih multi manfaat lagi, tanpa saya merasa berjasa kepada mustahik. Karena mustahiknya juga kan saya tidak tahu mustahik mana, bisa jadi tetangga saya, atau bisa jadi mungkin masih saudara, atau mungkin orang yang sering ketemu dan sebagainya. Tapi saya baik si muzaki dan mustahik tidak saling mengetahui begitu kan. Dan yang lebih ini lagi tadi manfaatnya jauh lebih besar. Karena dikelola secara kelembagaan, ya ibarat kalau misalkan sesuatu ya keuangan saja kalau dikelola secara mandiri, ya itu tentunya kan berbeda dengan dikelola secara bersama-sama atau secara kelembagaan. Apalagi tadi mengikuti sesuai dengan regulasi yang ada, maka akan lebih tertib lagi, lebih rapi lagi, dan dijamin ini akan sesuai dengan regulasi yang ada. Seperti itu. Luar biasa. Jadi kondisi masyarakat yang katakan belum semuanya, ini bukan karena belum paham regulasi, tampaknya memang belum mengerti bahwa mekanisme kerja lembaga amil zakat seperti itu. Nah, ini bagaimana kira-kira BMH mengajak masyarakat? Ya, baik. Pemirsa BMH TV yang insya Allah senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah SWT, ya yakin bahwa BMH sebagai lembaga zakat skala nasional yang dikelola sesuai dengan regulasi yang ada dan manfaatnya itu memberikan dampak yang berkelanjutan kepada masyarakat, maka kami sebagai lembaga zakat skala nasional mengajak kepada
para muzaki khususnya, ataupun para munfik, ataupun kepada orang-orang baik yang ingin menunaikan zakatnya atau infak sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya, ya kepada BMH sebagai salah satu lembaga zakat nasional yang sesuai dengan regulasi yang ada. Insya Allah dengan regulasi yang ada ini, mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ada ini, zakat Anda akan lebih bermanfaat, berdaya guna, dan tentunya akan membawa kemaslahatan bagi umat. Dan yang paling penting akan menambah rasa kepercayaan dan kekuatan bagi umat ataupun bagi kita bersama. Alhamdulillah, luar biasa perbincangan kita kali ini kaitan dengan bagaimana sebuah lembaga amil zakat nasional seperti BMH ini bekerja. Ternyata tidak sekedar karena ada sistem yang dibangun, tetapi juga regulasi yang disediakan oleh pemerintah, oleh negara. Dan dengan itu BMH sebagai lembaga amil zakat nasional bekerja, bergerak, berkarya dan berkiprah atas acuan hal tersebut. Dengan demikian sebenarnya kita dapat memahami bahwa keberadaan lembaga amil zakat seperti BMH sesungguhnya merupakan bentuk ya keterlibatan kita semua, kontribusi kita semua di dalam upaya ikut ya menjalankan amanah-amanah konstitusi, di antaranya 2 poin yang paling penting, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan kesejahteraan umum, menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat kita. Ini adalah sebuah amanah konstitusi yang masyarakat bisa terlibat, umat Islam bisa terlibat, di antaranya melalui syariah, zakat, infak dan sedekah yang disalurkan kepada lembaga amil zakat nasional. Dan ternyata juga di dalam sebuah lembaga seperti BMH ada beragam pembagian sistem tupoksi yang satu dengan yang lain tidak bisa dipisahkan. Dan yang menarik adalah semua jenis aturan itu harus dipenuhi jika ingin laporan pertanggungjawaban BMH dapat diterima oleh pemerintah dan juga negara. Luar biasa. Dengan demikian, maka mari bersama kekuatan zakat kita jadikan sebagai sebuah instrumen perubahan dan instrumen yang dapat membawa bangsa ini menjadi lebih baik, lebih progresif bagi masa depan seluruh generasi bangsa. Dan bersama BMH mari wujudkan kebaikan dimanapun kita berada, karena zakat lewat BMH berarti juga ikut membangun bangsa dan negara. Kita berjumpa lagi pada bincang mulia yang akan datang. Terima kasih banyak waktunya pada Kang Dede. Semoga BMH semakin maju, amin, mendapat kepercayaan umat, masyarakat dan pemerintah tentunya, sehingga ke depan bisa berkiprah jauh lebih baik lagi. Insyaallah. Kita jumpa lagi di edisi berikutnya. Dukung channel BMH TV dengan cara like, comment, share dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.